Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selalu menyadari bahwa kehidupan ini selalu berubah. Tapi apakah saudara menyadari bahwa saudara dan saya harus juga mengalami transformasi oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya di dalam Kristus, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tanpa kita sadar, sebenarnya setiap hari kita selalu memperbaharui diri kita atau memperbaiki diri kita. Misalnya, kita setiap hari mandi. Meskipun kita pernah mandi, tapi kita harus mandi lagi. Lalu kita mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian yang kemarin, atau pakaian yang kemarin malam kita pakai. Kita memakai dan mengenakan baju yang baru dicuci. Atau mungkin kita memangkas rambut kita. Atau kita menata rambut kita kembali. Mungkin juga ada di antara kita mengenakan perhiasan yang berbeda. Pada hari ini berbeda dengan kemarin. Dan yang pasti saudara, kita akan memperhatikan wajah kita di hadapan cermin untuk melakukan penataan atau perbaikan. Kita makan yang berbeda dengan makanan yang kemarin. Saudara, bisa dibayangkan jika seseorang tidak melakukan apa yang tadi saya sebutkan. Kira-kira bagaimanakah penampilan orang tersebut? Demikian juga dengan diri kita, bukan? Jikalau kita tidak pernah mau diperbaharui dan kita hanya mau sebagaimana yang kita mau, maka kita akan semakin liar dan tidak lagi menampakkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Melainkan kita semakin membawa diri kita menurun di dalam watak kita, di dalam perilaku kita, di dalam tutur kata kita. Saudara, mari kita memiliki kerelaan untuk selalu diperbaharui oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita membaca Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaan sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu.
Celakalah engkau Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan telah menjadi bangsa yang tinggi hati. Tinggi hati mereka karena mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan hikmat dan kekuatan mereka, dan sesuai dengan penilaian mereka sendiri. Umat Tuhan menjadi bangsa yang tertutup telinganya untuk mendapat hikmat dan koreksi dari Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, memuliakan Tuhan itu berjalan bersamaan dengan sikap kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, dengarlah, pasanglah telingamu dan janganlah kamu tinggi hati sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam, pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini memperingatkan kepada kita, tidak ada seorang yang sombong pada saat yang sama dia memuliakan Tuhan. Saudara, orang sombong selalu tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Orang yang sombong selalu menganggap dirinya lebih penting, lebih utama daripada yang lain. Disitulah saudara yang nyata dari kehidupan umat Tuhan, bangsa Yehuda pada masa itu. Saudara, mereka menjadi orang yang tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Mereka merasa mereka mampu, mereka merasa mereka bisa, dan hidup itu berpusat pada diri mereka, mereka yang menentukan. Saudara, pada saat yang sama, mereka tidak pernah dapat memuliakan Tuhan. Saudara, itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, bahwa mereka jangan tinggi hati. Sebab Tuhan berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, ketika ditanya, apakah tujuan hidupmu? Tentu pada umumnya kita menjawab, kita ingin memuliakan Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu berjalan bersamaan ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu artinya kita mau mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kita mau mentaati firman Tuhan meskipun mungkin itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, berbeda dengan apa yang kita inginkan. Namun kita menyangkal diri, memikul salib dan ikut Dia. Saudara, itu adalah hal yang hakiki dalam kita memuliakan Tuhan. Saudara, sudahkah saudara memiliki kehidupan yang seperti itu? Yaitu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, keberadaan kita seringkali nyata dari kebiasaan yang kita hidupi dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara, firman Tuhan hari ini sangat memberikan peringatan kepada kita. Saudara, tidak mungkin seorang Ethiopia mengganti warna kulitnya. Karena siapakah dia menentukan warna kulitnya? Tidak mungkin macan tutul mengubah belangnya. Karena siapakah dia? Begitulah tampilannya. Saudara, orang-orang Yehuda, bagaimana mereka bisa berbuat baik kalau mereka adalah orang-orang yang jahat? Saudara, demikian dengan kita. Saudara, keberadaan kita
seringkali dapat nyata dari bagaimana kita hidup. Kita tidak boleh menyangkali siapakah kita ketika kita melihat bagaimana kita hidup. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita adalah anak-anak terang. Maka anak-anak terang itu menghasilkan buah terang itu. Nah saudara, dengan mudah kita bisa menelisik siapakah kita. Apakah saudara sudah menghasilkan buah daripada terang itu? Saudara, buah terang itu selalu kebaikan. Buah terang itu kebenaran. Buah terang itu kekudusan. Buah terang itu sukacita dalam hidup kita. Saudara, apakah saudara memiliki buah daripada terang itu, yaitu terang Tuhan dalam hidup kita? Saudara, setidaknya itu memberikan gambaran akan siapakah kita sebenarnya. Jikalau kita tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan daripada terang itu, mari kita introspeksi diri. Mari kita kembali kepada Tuhan dan meminta Tuhan memenuhi hati kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya Dia mengubahkan kita sehingga terjadi perubahan yang radikal di dalam bagaimana kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu dan menolong kami supaya kami boleh menyadari siapa kami dari bagaimana kami hidup. Tuhan, terima kasih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.